Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fanawayna ata'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk merasakan nikmatnya bulan Muharram. Namun sebagaimana kita ketahui, ada beberapa hal yang patut untuk kita bahas secara lebih detail, utamanya mengenai yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Karena ada sebagian golongan yang mana ketika tanggal 10 Muharram tiba, mereka justru malah memperbaharui kesedihan, membuat acara yang di dalamnya penuh dengan ratapan serta tangisan. Alasannya adalah karena tanggal 10 Muharram atau hari Asyura bertepatan dengan syahidnya cucunda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Husain bin Ali alaihi wassalam wa radhiyallahu taala anhuma. Apakah hal tersebut dibenarkan? Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas hal tersebut. Meskipun sebenarnya banyak ulama mengatakan membahas peristiwa Karbala pada hari Asyura, karena memang Karbala itu seperti akronim karbun kesedihan, bala yaitu musibah, dianggap sebagai sebuah kebid'ahan. Jadi membahas hal tersebut dianggap sebuah kebid'ahan apabila dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Akan tetapi mempertimbangkan, karena memang banyak umat Islam yang perlu mengetahui daripada sikap yang sebenarnya, khususnya dari kami para habaib, dari Sadah Alawiyah, yang merujuk kepada masyayikh habaib kita di Hadramut. Penting bagi saya untuk menyampaikan risalah sederhana ini yang juga merupakan amanah dari Rabithah Alawiyah itu sendiri. Asyura atau tanggal 10 Muharram adalah sebuah hari yang istimewa. Sebab bulan Muharram itu sendiri memiliki keistimewaan. Di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang disucikan pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi konotasinya sangat positif. 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya diharamkan bagi kita dengan keharaman yang lebih keras lagi melakukan sesuatu yang dapat menodai kesucian bulan tersebut. Karena keutamaannya, puasa di bulan Muharram disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadana syahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail." Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan yang paling utama solat setelah solat fardu adalah solat malam. Di dalam bulan Muharram terdapat satu hari khusus yang kita semua mengenalnya dengan istilah Asyura. Tanggal berapa? 10 Muharram. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi washabih pernah ditanya mengenai keutamaan berpuasa pada hari Asyura. Beliau mengatakan, "Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru sanatan allati qablahu," rawahu Muslim. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus dosa 1 tahun yang telah berlalu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis mengenai keutamaan puasa Asyura ini juga banyak bertebaran di kitab-kitab Syiah. Tahu Syiah enggak? Temannya Syibeh, Syiceh, Syideh, nah, itu namanya Syiah itu ya. Kullu man syayya'a aliyan wa qaddamahu wa faddalahu ala Abi Bakrin wa Umar wa Uthman bal ala sair sahabah fahuwa Syiah. Syiah itu definisinya orang-orang yang mengagungkan, mengedepankan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di atas Sayyidina Abu Bakar, di atas Sayyidina Umar, di atas Sayyidina Utsman, bahkan di atas seluruh para sahabat, maka bisa dikatakan orang tersebut adalah Syiah. Kalau kita mengakui keutamaan semuanya, Sayyidina Abu Bakar mulia, sangat mulia. Lihat di dalam surat At-Taubah ayat 40, Allah katakan, "Idhuma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika itu Rasul dalam Al-Quran dicatat dengan begitu detailnya mengatakan kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya yang lagi di dalam gua Thur? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jangan kamu bersedih, Allah bersama kita. Ajib kan? Berarti Allah bersama Sayyidina Abu Bakar dengan teks dari Al-Quran. Kecuali orang Syiah nggak mau percaya sama Al-Quran. Ini teksnya sudah jelas bahwasanya Allah memuliakan Sayyidina Abu Bakar. Belum lagi di dalam hadis di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila wa anna sahibakum hadha khalilullah." Seandainya aku akan mengambil kekasih, pastilah yang aku jadikan seorang kekasih adalah Sayyidina Abu Bakar. Sesungguhnya aku adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab mulia enggak? Oh mulia. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar, illa annahu laisa ba'di nabi." Kalau ada seorang nabi setelah diri saya, maka orangnya adalah Umar bin Khattab. Pujian bukan itu? Pujian. Mulia nggak Sayyidina Utsman bin Affan? Mulia. Antum baca aja sirah orang-orang ini. Mereka semua sangat luar biasa. Nggak ada apa-apanya kita. Kita ibadah 10.000 tahun nggak bisa mengalahkan ibadahnya mereka 1 hari. Kenapa? 10.000 tahun yang kita hidup di dalamnya, di situ nggak ada Rasulullah. Mereka 1 hari di situ sama Rasul. Sekarang antum umur 63 tahun, mau nggak ditukar 1 hari bersama Rasulullah? Bis itu antum meninggal. Nggak mau? Ya Allah, maulah. Kenapa nggak mau? Nikmat, ya. Kita bisa hidup bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Lagi naik ke Gunung Uhud, atas Gunung Uhud, tuh Gunung Uhud goyang. Uthbut ya Uhud, fa inna alaika nabiyyun wasiddiqun wasyahidan. Uhud, tenang ente. Di atas ente ada seorang nabi, ada seorang siddiq yang selalu membenarkan risalah, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Ada 2 orang yang akan mati syahid. Siapa? Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman bin Affan. Itu pujian. Lagi pula nggak mungkin kalau Nabi Muhammad SAW tidak sayang kepada Sayyidina Utsman, mau beliau menikahkan 2 orang putrinya, Sayyidatuna Ruqayyah dan Sayyidatuna Ummu
Kulthum. Ngapain juga? Ini udah terang. Ya. Jadi jangan mau nih, ya, orang-orang awam terhasut dengan kisah-kisah palsu. Ingat catatan dari saya ya. Teori sosial. Kalau ada aliran yang mengajarkan kebencian, ratapan, membuat kita menjadi orang emosional untuk masuk ke dalamnya, itu ada something wrong dengan aliran itu. Karena kita masuk ke dalam sebuah ajaran agama, itu bukan karena emosi. Meskipun di dalam syariat emosi juga diajarkan, tangisan juga disyariatkan, itu nanti kita akan bahas. Ya. Apalagi keistimewaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Siapa yang menjadikan aku ini sebagai jaminannya, sebagai tuannya, sebagai imamnya, maka dia harus menjadikan Ali sebagai tuannya, sebagai jaminannya, sebagai imamnya. Empat-empatnya mulia enggak? Mulia. Yang enggak mulia kita. Yang enggak mulia kita, yang sering mengadu antara para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain mulia tidak? Mulia. Kita berbicara tentang Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini manusia yang bermain di atas dada Rasulullah. Bermainnya di atas dada Rasul. Main kuda-kudaannya di punggungnya Rasul. Halo, mulia nggak? Ada di antara kalian pernah gitu? Ada? Nggak ada. Ini kita bicara tentang orang yang sangat disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidah syababi ahlil jannah. Dua-duanya adalah penghulu para pemuda di surga. Semua pemuda dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat tidak akan masuk surga, melainkan diawali dengan siapa? Dengan Sayyidina Hasan wal Husain. Nah, di dalam kitab-kitab Syiah juga disebutkan puasa Rasulullah di hari Asyura menurut riwayat mereka. Sayyidina Ali pernah mengatakan sumul Asyura at-tasi'a wal asyira fa innahu yukafiru dzunuba sanatin. Dalam kitab Al-Istibsar dikatakan puasalah kalian di hari Asyura, hari 9 dan hari 10, karena itu dapat menebus dosa 1 tahun. Di hari ini juga ya terjadi banyak peristiwa besar. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi unasin minal yahud qad samu yauma asyura faqal ma hadha minas saum qalu hadzal yaumul ladzi najallahu Musa wa bani Israila minal gharqi wa gharraqa fihi fir'auna wa hadha yaumu stawat fihi safinatu 'alal judi fasamahu Nuhun wa Musa syukran lillahi ta'ala faqala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ana ahaqqu bi Musa wa ahaqqu bi shaumi hadzal yaumi fa amara ashabahu bisaum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok orang Yahudi yang sedang berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya, "Puasa apa ini?" Maka mereka menjawab, "Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari tenggelam dan menenggelamkan Firaun. Dan hari ini juga hari merapat menepinya bahtera Nabi Nuh alaihissalam di Bukit Judi. Maka Nabi Nuh dan Nabi Musa berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya lebih berhak atas Nabi Musa dan lebih berhak untuk berpuasa di hari ini. Ya, jadi Nabi berpuasa. Kenapa? Karena merayakan sesuatu yang baik, yaitu selamatnya Bani Israel, selamatnya Nabi Musa, selamatnya Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan hari Asyura tersebut adalah hari diterima taubatnya Nabi Adam, hari di mana diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari api, diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari bala tentara Fir'aun, sekaligus tenggelamnya Fir'aun, hari di mana diturunkannya Taurat, dinaikkannya Nabi Idris alaihissalam di tempat yang tinggi, dikeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara, dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus, diterimanya taubatnya Nabi Yunus alaihissalam.
Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa penting yang baik konotasinya, ya. Yang konotasinya itu bagus. Hari Asyura tersebut, ya. Maka kita juga mengatakan hari Asyura itu bukanlah hari untuk kita berkabung. Nanti kita akan bahas tuh, boleh atau enggak gitu. Kita berkabung dan bagaimana cara kita berkabung yang benar. Sementara di hari ini pula, ya, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Husain alaihi salam wa radhiyallahu taala anhu, boleh ya mengucapkan alaihi salam kepada ahlul bait. Hal tersebut dipraktekkan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadis, kalau meriwayatkan misal dari Siti Fatimah, belakangnya ditambahin alaihas salam. Imam Ahmad tuh imam ahlu sunnah wal jamaah. Meriwayatkan dari Sayyidina Ali, Sayyidina Ali alaihis salam. Begitu juga Sayyidina Hasan dan Husain. Bukan menyamakan mereka seperti Nabi. Kenapa? Karena memang para ahlul bait tersebut termasuk yang mana kita itu diperintahkan bersolawat di dalam sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Keluarganya Nabi Muhammad SAW. Siapa keluarganya Nabi Muhammad? Termasuk anak cucu beliau dan juga istri-istri beliau. Sayyidina Husain diberi anugerah dengan kematian sebagai seorang syahid di padang Karbala. Nah, peristiwa ini sudah dinubuatkan sebenarnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Qalat Ummu Salamah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam naiman fi baiti faja'a Husainun yadriju. Qalat faqa'atu 'alal babi fa amsaktuhu makhafata ay yadkhula fayukidahu. Qalat thumma ghafaltu fi syai'in fadabba fadakhala faqa'ada 'ala batnihi. Qalat fasami'tu nahiba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faji'tu fakultu ya Rasulullah wallahi ma alimtu bihi. Faqala innama ja'ani Jibril alaihi salam wa huwa ala batni qa'idun faqala li atuhibbuh. Fakultu na'am. Qala inna ummataka sataktuluhu ala urika turbatan allati yuktalu biha. Qala fakultu bala. Qala fadaraba bijanahihi fa'atani bihadhihi turbah. Qalat fa idza fi yadihi turbatu hamra wa huwa yabki wa yaqul ya laita syi'ri man yaqtuluka ba'di. Berkata Ummu Salamah, sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahku, tiba-tiba datang Sayyidina Husain mau masuk. Maka aku Ummu Salamah duduk di depan pintu mencegahnya masuk karena khawatir nanti Sayyidina Husain akan membangunkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah membuat Ummu Salamah ini lupa terhadap sesuatu. Lupa, akhirnya Sayyidina Husain merangkak masuk. Duduk di atas perutnya Rasulullah. Duduk di atas perutnya Rasulullah. Perut siapa yang diduduki? Perutnya Rasulullah, bukan perut sembarangan. Ya, perutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mendengar intihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, aku mendatangi beliau dan berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, aku nggak tahu Sayyidina Husain ini masuk ke kamar." Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, malaikat Jibril datang kepadaku ketika Sayyidina Husain berada di atas perutku seraya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kamu mencintai Sayyidina Husain?" "Ya Jibril, aku sangat mencintainya." Lalu malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Sesungguhnya dari kalangan umat kamu nanti ada yang membunuh Sayyidina Husain. Maukah kamu aku tunjukkan tanah yang menjadi tempat pembunuhan tersebut?" Maka Nabi SAW menjawab, "Ya." Maka malaikat Jibril alaihissalam mengepakkan sayapnya lalu memberikan kepadaku tanah ini yang berwarna merah. Maka tampak, kata Ummu Salamah, pada tangan Nabi Muhammad SAW tanah yang berwarna merah. Nabi Muhammad SAW menangis, "Siapa yang akan membunuhmu wahai cucuku sepeninggalku?" Hadis riwayat Abad bin Humaid dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita bisa mengambil sebuah nuktah, sebuah titik terang bahwasanya pada hari Asyura tersebut ada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah yang konotasinya membahagiakan, ya. Tapi ada satu hari yang membuat juga umat Islam ini terpukul. Kenapa? Ya karena wafatnya Sayyidina Husain alaihis salam. Maka pertanyaannya adalah, bolehkah menjadikan hari Asyura
sebagai hari berkabung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena peristiwa tragis yang menimpa Imam Husain radhiyallahu taala anhu alaihi salam di hari Asyura, sebagian umat Islam khususnya kaum Syiah ya, menjadikan hari Asyura sebagai hari berkabung. Mereka meratap, menangis, bahkan ada yang memukul, ada yang melukai diri sendiri sebagai wujud keprihatinan dan mungkin saja untuk menunjukkan rasa cinta kepada Sayyidina Husain. Perbuatan yang kalaupun kita mau anggap itu ungkapan cinta, tapi sangat tidak rasional dan juga bertentangan dengan syariat Islam. Masuk akal atau tidak? Membuktikan cinta dengan melukai diri sendiri. Kira-kira hal tersebut rasional atau irasional? Irasional. Disukai syariat atau dibenci syariat? Syariat mengajarkan kita melukai diri atau menyembuhkan diri? Menyembuhkan diri. Ini melukai diri. Apakah kita senang apabila anak-anak kita menunjukkan rasa cintanya dengan cara menyakiti? Kita punya orang tua atau Anda punya anak. Anak Anda datang ke Anda mengatakan, "Pak, saya cinta sama Bapak." Terus dia pukuli, "Nih, tanda cinta saya." Nih tanda cinta saya. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Kira-kira tanda cinta bagaimana? 3. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Yang cinta banyak menyebutnya. Cinta sama Allah banyak menyebut Allah. Cinta sama Rasulullah banyak menyebut Rasulullah. Cinta sama orang tua kita, kita banyak ingat sama orang tua kita. Cinta sama anak-anak kita, ya kita banyak ingat sama anak-anak kita. Banyak mengingat itu bukan artinya kita nggak melakukan apa-apa. Maka tanda cinta yang kedua, man ahabba syai'an aktsara min ta'atihi. Taat. Kira-kira kita sebagai orang tua senang nggak ngeliat anak kita mukulin dirinya, mecuti dirinya? Senang? Aku cinta padamu, Pak. Wah, gigiku satu, copot. Senang? Nah, kira-kira yang bisa bikin kita senang apa? Anak itu sholat, bukan mukulin diri sendiri. Anak tersebut puasa. Kira-kira Rasul senang puasa enggak? Sayyidina Husain senang puasa enggak? Lebih senang antum mukulin diri atau antum puasa? Puasa. Shallu ala Muhammad. Ya. Terus lagian kita sebagai orang tua, apa sih manfaat yang kita dapetin kalau anak kita mukulin dirinya? Antum meninggal, anak antum di samping kuburan. Pak, I love you. Sedih ya sedih, iya sedih ya sedih. Tapi bukan artinya nyakiti diri sendiri. Bagusnya apa? Panggil anak yatim, sedekah. Allahumma ausil wa taqabbal thawab ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Baca tahlil, baca yasin. Wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa sholaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih bagus. Kumpulin anak yatim, antum kasih, pahalanya antum hadiahkan kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Husain. Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Seggaf, Ketua Rabitu Alawiyah Indonesia, beliau mengatakan, kalau mau membuat haulnya Sayyidina Husain, silakan. Dengan cara apa? Baca Yasin, baca tahlil, mendoakan. Bukan antum kumpulin, kemudian antum buat orang sedih, nangis-nangis. Nggak begitu caranya. Ya. Dan nggak ada manfaatnya buat mayit. Justru malah innal mayyita yata'adza bibukai ahlihi fihi. Kata Nabi Muhammad SAW, mayit itu akan bersedih apabila akan merasa sakit, yata'adza, merasa tersakiti apabila keluarganya itu bermuram durja, berduka berlebihan. Tafsirannya bukan kita nggak boleh nangis. Nangis boleh nggak? Boleh. Ingat Sayyidina Husain, siapa yang tidak nangis? Ini belum saya ceritakan kisahnya. Mungkin 2 minggu lagi. Ya, kalau ada umur dan kita tidak keluar kota, antum ada umur sehat, bisa kita bahas ceritanya. Cuman bukan artinya lantas kita mukulin diri sendiri, syakul juyub, itu ngerobek kita punya kantong, ngerobek kita punya baju, kita lukai diri kita. La wallah. Mayit itu justru malah akan tersakiti.
Banyak hadis-hadis seperti itu. Bukannya kita membuat Sayyidina Husain senang, malah kita membuat Sayyidina Husain bersedih. Ya. Dan Islam itu tidak pernah mengajarkan hari berkabung. Yang diajarkan di dalam Islam adalah bersabar atas musibah dan ridho kepada semua ketentuan Allah. Yang kita perlukan pada saat kita mengingat wafatnya syahidnya Sayyidina Husain alaihi salam radhiyallahu ta'ala anhu adalah memperbanyak istirja. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang kalau dapat musibah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ingat Sayyidina Husain meninggal, ingat Sayyidina Ali meninggal, ingat Sayyidina Utsman meninggal, ingat Sayyidina Umar meninggal, ingat Sayyidina Abu Bakar meninggal, ingat Rasulullah meninggal. Tentu air mata kita itu menetes. Rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air mata menetes. Salah? Tidak salah. Wajar. Rahmatun. Rahmat yang Allah berikan ke dalam hati orang-orang beriman. Jadi, mengadakan hari berkabung itu sama dengan mengajak untuk tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Perspektif inilah yang menjadikan ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengharamkan yang seperti itu. Tidak dibenarkan di hari Asyura untuk mengadakan hari berkabung atas kematian Sayyidina Husain, disertai dengan ratapan, perbuatan menyakiti diri, ya, serta melarang semua kesenangan di hari itu. Anak-anak yatim mereka berhak senang. Kita santuni anak yatim, pahalanya hadiahkan kepada Sayyidina Husain. Itu tanda yang bagus. Itu namanya mahabbah. Jadi jangan dituduh Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ingat kepada Sayyidina Husain. Ya. Shallu ala Muhammad. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah menganjurkan umatnya untuk berbuat seperti itu. Begitu juga Ahlul Bait dan para salafus soleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk meratap dan menyakiti diri sendiri karena kematian seseorang, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'wal jahiliyah. Bukanlah termasuk golonganku orang yang memukul-mukul pipinya karena kematian seseorang. Ingat ibu-ibu ya. Dan merobek pakaiannya serta meratap dengan ratapan orang-orang jahiliyah. Muttafaqun alaih. Ini kata Nabi SAW. Nggak diakui. Tidak diakui jadi umat Rasulullah. Siapa? Mereka yang kerjanya kalau ada orang meninggal mukul-mukul pipi. Kecuali karena tidak tahu. Kecuali karena tidak faham. Karena Siti Aisyah juga pernah begitu. Itu dijadikan dalil sama orang Syiah kalau kita tuh boleh. Ini Siti Aisyah bikin. Nanti hadisnya kita bacakan. Ya. Dan di dalam literatur mereka juga, di dalam kitab Al-Kafi, Al-Kulaini meriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq. Ya. Imam Ja'far As-Shadiq ini adalah Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. La yambaghi siyahu 'alal mayyit wala syaqqu thiyab. Tidak semestinya meratapi mayit atau merobek-robek pakaian. Meratapi itu gimana sih? Nangis gitu ya. Merintih, mengerang, meraung. Itu namanya meratap, tidak ridho. Bahkan di dalam kitab Al-Kafi itu sendiri, Sayyidina Husain ditawari pertolongan oleh malaikat Jibril. Disuruh milih. Kalau Anda mau saya tolong, ini mereka akan saya lenyapkan. Kalau Anda tidak mau, berarti Anda akan mati dalam keadaan syahid. Ketemu langsung dengan Allah SWT. Enak mana? Kalau kita ya tolonglah Bril gitu kan. Itu kita, tolonglah Bril gitu kan. Sama kayak Nabi Ibrahim alaihissalam. Didatengin malaikat Jibril, ditawarin, mau saya tolong? Amma ilaika fala. Ana nggak ada hajat sama inti. Kata Nabi Ibrahim itu, tidak ada waktu yang paling indah dan nikmat melebihi ketika aku berada di dalam kobaran api itu. Ajib. Masya Allah. Saking besarnya
tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, ridhonya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Saya yakin Anda semua pernah nangis karena rindu kepada Allah, terutama pada saat kena musibah, betul? Dan saya yakin kita semua, karena kita manusia biasa, kita seringkali lalai, tidak pernah nangis. Kenapa? Karena uang cukup, ya. Mau beli makan bisa, enak kan? Mau kemana-mana, nggak ada masalah. Akhirnya kita jadi lalai. Saya tanya sama Anda sekarang. Kira-kira Anda lebih suka yang mana? Jangan kasih pilihan ketiga. Dapat nikmat tapi nangis, Bib. Jangan itu. Saya kasih pilihannya dua. Ini keadaan kita manusia biasa. Ya fair-fairan aja. Ya. Kebanyakan di antara kita kalau dikasih nikmat, lupa. Kalau dikasih musibah baru Kalau kita pengen ikuti jalannya Nabi Ibrahim, ya lebih senang dapat musibah. Berarti yang dikatakan musibah itu nikmat. Kenapa? Karena membuat kita ingat kepada yang dikatakan nikmat itu berarti karena membuat kita lalai kepada itu. Catat tuh. Nikmat yang membuat kita lupa itu bukan nikmat tapi musibah. Musibah yang membuat kita ingat pada Allah Rabbul Alamin itu adalah nikmat. Itu bukan musibah. Dalam riwayat lain Al-Kulaini mengatakan darbur rajuli yadahu ala fakhidhihi 'indal musibati ihbatun li ajri. Memukulkan tangan ke paha ketika mendapatkan musibah dapat menggugurkan pahala seseorang. Dalam Nahjul Balaghah dikatakan, Sayyidina Ali mengatakan walaula annaka amarta bisabri wa nahaita 'anil jaza'i la anfadna 'alaika ma'asyun. Seandainya bukan karena engkau ya Rasulullah memerintahkan kami untuk bersabar dan melarang untuk berkeluh kesah, tentu akan kami habiskan sumber mata air kami karena kami bersedih kehilangan dirimu wahai Rasulullah. Adakah musibah yang lebih besar daripada wafatnya Rasulullah? Enggak. Itu musibah, segala musibah tuh wafatnya Rasulullah. Tanggal berapa Rasul lahir? 12 Rabiul, hari Senin. Tanggal berapa Rasul hijrah? 12 Rabiul Awal, hari Senin. Tanggal berapa Rasul wafat? 12 Rabiul. Kalau kita 12 Rabiul Awal, kita maulidan apa haul? Maulid apa haul? Maulid. Kita mengadakan peringatan hari lahir baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan menghauli. Bukan kita meratapi, ya Rasulullah kenapa meninggal? Ya Rasulullah meninggal. Kita baca maulid. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita yang tanggal 12 Rabiul Awal kita rayain maulid. Karena kita rindu sama Nabi, kita senang dan kita sedih. Bercampur jadi satu, itu perasaan meluap di dalam hati kita. Maka Anda akan merasakan pada saat masuk bulan Maulid itu kecintaan kita sama Rasulullah tuh kayak dipompa. Sama seperti Anda lebih cinta baca Quran di bulan Ramadan. Jaminan itu. Orang yang ketika Rabiul Awal datang kecintaannya nggak kepompa tuh. Tuh ada something itu. Makanya kita dianjurkan untuk berbahagia. Lihat Nabi Muhammad SAW membawa kitab namanya Al-Quran. Tuh Al-Quran nggak bakalan datang kalau nggak ada Nabi Muhammad.
Mekah nggak bakal diziarahi kalau nggak ada Nabi Muhammad. Madinah nggak bakal antum ziarahi kalau nggak ada Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran ada namanya surat Maryam. Di surat Maryam ayat 15 Allah katakan wassalamun alaihi yauma wulida. Selamat sejahtera hari di mana Yahya dilahir. Bahagia atau tidak? Selamat ulang tahun. Nih tolong yang jualan mukena online jangan dikasih tulisan boleh mesan asal jangan buat ulang tahun. Kadang-kadang ada orang begitu, boleh pesan mukena dengan kami asal bukan buat ulang tahun. Terus kita tanya, kalau buat merayakan naik jabatan boleh? Boleh. Apa bedanya? Ini binasil Quran, di dalam Al-Quran kita diperintahkan secara tidak langsung untuk merayakan hari lahir. Nabi Isa alaihissalam merayakan hari lahirnya. Dalam surat Maryam ayat 33 Allah katakan wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamat hari lahir bagi diri saya, selamat hari kematian bagi diri saya, selamat. Karena kematian bagi para anbiya, bagi para orang-orang soleh itu adalah hadiah. Antum mau hadiahnya cepat atau lambat? Kalau kita ini masih Beb, saya ini nggak cinta dunia, takut mati karena kurang amal gitu ya. Antum cinta sama dunia ini? Dunia ini bikin capek. Antum kalau udah nggak di dunia ini nggak bakal capek lagi kalau termasuk ke dalam golongan orang-orang soleh. Jadi para salafus soleh itu mereka menganggap maut itu tuhfah lil mu'min, hadiah bagi orang beriman. Jadi Islam itu tidak pernah mengadakan hari berkabung untuk siapapun. Ya kalau kayak begitu caranya repot. Berkabung ya, berkabung tuh kita meratap, nangis. Ya sepanjang tahun kita nangis tok. Nanti 12 Rabiul Awal nangis. Sayyidina Abu Bakar meninggal nangis lagi, meratap lagi. Kemudian Sayyidina Umar meninggal, meratap lagi, mukul-mukul lagi kita. Sayyidina Utsman meninggal, mukul-mukul lagi kita. Itu kematiannya nggak kalah sadis. Meskipun jauh sadis Sayyidina Husain itu. Dan kita punya teman di Mesir itu melihat kepala beliau yang mulia itu masih meneteskan darah. Kepalanya Sayyidina Husain bin Ali itu. Dijaga sama Allah itu. Memang kisahnya sangat memilukan dan antum pasti terbawa. Terbawa, antum kalau hadir pasti terbawa. Bagaimana tidak? Kepala cucu Rasulullah dipenggal, ditancapkan di atas tombak, diarak di Kufah. Kemudian dibungkus, dikirim ke Yazid. Itu cucunya Rasulullah. Kira-kira yang terkait sama semua itu tuh masuk surga, ketemu Rasulullah, seandainya pun dia masuk ya, masuk surga, bisa nggak ngelihat Rasulullah? Mau nggak Rasul ngelihat mereka? Kita benci sama siapapun yang terkait sama hal ini. Yazidnya, Ibnu Ziyadnya, Syammar bin Jaushinnya, kemudian Sarjun. Itu semua orang yang terkait tuh dengan pembunuhan kita benci. Sama dengan kita benci Abu Lu'lu' al-Majusi yang bunuh Sayyidina Abu Bakar. Tapi di Kasyan ditawafi sama orang Syiah. Makanya guru besar kami Syekh Ahmad Thayyib, Syekhul Azhar mengatakan, kalau kalian masih melakukan tawaf di makam orang yang membunuh Sayyidina Umar, itu sama saja kalian menyakiti perasaan kami Ahlussunnah wal Jamaah. Sayyidina Umar ditusuk 6 kali di bawah perutnya. Lagi sholat subuh, mau sholat subuh, mau ngimami sholat subuh, ditusuk 6 kali. Ini orang-orang Syiah malah tawaf di kuburan orang yang membunuh Sayyidina Umar. Sudah pernah dijatuhkan, dihancurkan sama Allah sekitar tahun 1980. Kalau saya nggak salah 1982an. Dihancurkan sama Allah, kena gempa tuh, kemudian dibangun lagi. Kira-kira kalau ada orang bunuh kita punya ayah, terus kemudian orang itu mati, kita punya tetangga muja-muja kuburan orang yang bunuh ayah kita, nyakitin nggak? Apalagi ini Sayyidina Umar bin Khattab. Antum nggak bakal jadi orang Islam kalau nggak gara-gara Sayyidina Umar. Kita nih Indonesia merdeka, Allahu Akbar, nggak bakalan jadi kalau bukan gara-gara Sayyidina Umar. Ajarkan ya, tolong kepada anak-anak kita cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husain. Kita ajarkan cinta kepada semuanya itu. Dengan cara apa? Kita kasih nama.
anak kita, cucu kita, cicit kita, atau kita wasiatkan. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Utsman. Kalau Sayyidina Ali benci sama Sayyidina Utsman, mungkin nggak mengatakan anaknya namanya Utsman? Ngapain? Joko benci sama Tole. Joko punya anak, anaknya dinamain Tole. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kalau ada orang bilang, oh ini kan nama umum. Nah umum orang Sayyidina Ali yang mengatakan begitu. Ana menamakan anak-anak Utsman ini karena ngikuti nama Utsman bin Affan. Sementara Al-Hasan wal Husain wal Muhassin yang menamakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakada, jam berapa nih? Masih lama Bib, 2 jam lagi. Iya, ya nggak apa-apa gitu kan. Baik. Ini kayaknya masih 3 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab, fadhol. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW, sambil saya lanjutkan, kalau ada yang mau tanya silakan tunjuk tangan saja. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang sebab puasa hari Senin, beliau mengatakan fihi wulitu wa fihi unzila alayya. Saya puasa di hari Senin karena hari itu saya dilahirkan dan hari itu pula wahyu diturunkan kepada saya. Jadi Nabi menampakkan rasa syukurnya dengan amal ibadah. Asyura kemarin, santunan anak ya yatim. Tausiah alal iyal, kita memperluas nafkah kepada orang-orang yang kita tanggung. Bahkan kata sebuah hadis, ya ini hadis dhaif tapi derajatnya naik jadi hasan li ghairihi karena banyak jalur. Man wasa'a ala iyalihi yauma asyura wasa'allahu ta'ala rizqahu sa'irasana. Siapa yang meluaskan rejeki, orang-orang yang dia tanggung, dijadikan tanggungannya. Ayah, ibu, anak, cucu, ya. Siapapun yang dia tanggung, dia luasin. Biasa kasih 5 juta, kasih 10 juta pada saat Asyura. Biasa kasih 2 juta, kasih 4 juta, begitu seterusnya. Maka dalam 1 tahun Allah akan luaskan rezekinya. Dan ini sering saya sampaikan. Maulana Syekh Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab itu punya bank, mufti Mesir punya bank. Kemarin nyumbang 600 ton, kaya luar biasa. Ratusan murid dibiayai untuk sekolah di Al-Azhar. Mufti di Darul Ifta Mesir, itu beliau yang bayar gajinya. Amalannya apa? 10 Muharram tausiah alal iyal. Ketika sudah masuk 10 Muharram, diluasin rezeki keluarganya. Udah lewat, Bib. Nggak apa-apa, tunggu 10 Muharram lagi. Itu udah kebukti, udah kejadian. Ya, yang ada rezekinya tumpah-tumpah. Ya, yang ada rezekinya tumpah-tumpah. Jangan pernah takut kita ngabisin rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau tanya? Nggak ada. Oh, itu. Akhwat, fadhol silakan. Kasih mic yang ke belakang. Fadhol, nggak apa-apa. Namanya setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk perempuan. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakallahu khairan Habib telah memberikan kesempatan dan mohon doanya semoga Habib dan kita semua yang ada di sini bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Perkenalkan Habib, saya Lailan Fauza, asal dari Medan. Afwan Habib ingin bertanya, bagaimana niatnya orang yang sudah biasa puasa Daud ketika puasa sunnah yang lain, mungkin seperti salah satunya puasa di bulan Muharram itu puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Jadi dia biasa puasa Daud nih Bib. Nah untuk jatuh hari sunnah puasa Asyuranya itu bagaimana niatnya? Apakah tetap pada niat puasa Daudnya atau puasa untuk Asyuranya? Begitu juga di puasa Senin dan Kamis. Terima kasih. Satu lagi boleh Habib? Boleh, ente dari Medan jauh, tiket mahal. Boleh, silakan. Boleh. Begini Habib, ada seorang penghafal Quran, beliau tahu bahwa begitu mulianya lah penghafal Quran ini. Jadi karena beliau tahu begitu mulianya lah diri beliau, maksudnya karena beliau itu seorang penghafal Quran, timbullah rasa ketika beliau berada di tengah-tengah orang yang bukan penghafal Quran itu, rasa-rasa yang
gimana gitu. Nah Sombong, itu sombong. Ya, ujub. ya Nah. begitu Bib. Itu gimana solusinya agar kita menjaga hati di tengah-tengah orang yang bukan penghafal Quran. Baik, baik. Syukran Habib. Ya, Wassalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin kepada jamaah untuk memakai hak sholat 2 menit saja ya untuk menjawab. Setelah itu kita boleh azan. Izin sama antum. Nah, baik, makasih. Yang pertama, boleh menggabungkan niat puasa sunnah. Yang nggak boleh itu menggabungkan niat puasa sunnah dengan puasa wajib. Meskipun begini, Imam Malik itu memfatwakan, seandainya ada orang mengkodok puasa di bulan Ramadan yang dia tinggalkan, dia mengkodoknya di bulan Syawal 6 hari. Meskipun dia niat untuk mengkodok puasa Ramadan, dia tetap mendapatkan sitan min Syawal. Dia tetap mendapatkan keutamaan puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi kalau Anda sudah biasa menjalankan puasa Daud, kemudian ketemu dengan puasa Tasu'a, Muharram, sudah Anda niatkan saya dua-duanya. Tidak ada masalah. Yang kedua, menjaga hati supaya kita tidak sombong dan tidak ujub adalah kita tahu bahwasannya dari awal kita tidak punya apa-apa. Hati kecil kita itu tidak pernah suka dengan kesombongan. Hati kecil kita menyukai kedamaian. Bahkan jujur, hati kecil kita itu menyukai kalau kita tidak terkenal. Hati kecil kita tidak menyukai kita punya banyak hal. Kenapa? Kalau kita punya banyak hal akan keduniaan tentunya, akan lebih repot kita menjaganya. Kita punya uang, kita repot menjaganya. Kita punya emas, bingung meletakkannya di mana. Kita punya mobil, bingung asuransinya. Betul nggak? Hati kecil kita, itu hati kecil. Lalu apa tadi itu Bib semua? Hubul jah, senang jabatan, hubul syuhroh, senang terkenal, hubul riasa, senang kepemimpinan, hubul mal, senang harta. Itu semua nafsu. Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid itu, saya pernah bilang, Bib, Ana harus nggak nyempurnain hafalan Quran Ana? Pertanyaan Habib Muhsin begini, kalau antum sudah hafal, terus antum mau jadi apa? Antum menghafal Quran, antum mau jadi apa? Saya punya teman, dari tahun 2000 sampai sekarang, hatam 1 hari 30 juz. Sudah lebih 8.000 kali hatam. Itu sahabat saya. Tapi kalau beliau makan, tidak mau mendahului saya. Padahal saya lebih bodoh dari beliau. Kalau beliau berjalan, beliau tidak mau mendahului saya. Padahal saya lebih jauh derajatnya di bawah beliau. Dan beliau tidak suka terkenal. Ini cerita ya. Sebelum beliau menikah, bahkan setelah beliau itu, catat, setelah beliau itu menghatamkan Quran, pergi ke pesantren ini, belajar ke habaib, pergi ke Yaman, pulang, beliau pergi ke Batam, beliau tidak mau bermajelis taklim. Beliau hanya mau mengajar apa istilahnya alif-alifan. Tahu alif-alifan? Alif fathah, alif kasroh, i, alif domah, a, i, u. Ditanya kenapa? Karena saya belum menikah katanya. Jangan pengen, karena udah nikah orangnya. Ya, orangnya sudah menikah. Yang undang itu bukan dari Bintaro, bukan. Yang undang tuh Singapura, sing ngechat, sing nyemen, ya, Malaysia. Ustadz, bagilah 2 hari Ustadz. Kata makcik-makcik itu kan. Mohon maaf makcik, saya belum menikah, enggak pantas nasihati. Ya, nikah dulu jomblo, kamu mau jadi ustadz nikah dulu kamu. Ya kan? Begitu, ya. Itu itu selesai itu hafalan Qur'annya itu. Terpuji sekali orangnya itu. Orang yang nggak dikenal orang banyak, nggak viral. Kadang-kadang orang bangga foto sama orang viral tuh. Tapi kalau ditanya siapa di antara sahabat yang paling ada dalam hatinya Habib Ghis tuh, ya orang itu. Yang paling besar pengharapan saya, dia akan mengakui saya sebagai sahabatnya di hari kiamat. Karena saya tahu dia. Kita nyantri bareng, makan bubur kacang hijau bareng. Ya, nggak terkenal. Banyak loh hadirin orang yang nggak terkenal di media sosial tapi jasanya sangat besar. Saya kenal banyak orang-orang seperti itu, dan kalau saya ceritakan antum akan geleng-geleng kepala. Ya, jadi
Jangan merasa diri antum besar, antum tuh kecil. Saya kecil, nggak ada apa-apanya. Pokoknya ucapkan dalam hati, saya bukan siapa-siapa, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki, diselamatkan dari akidah-akidah yang sesat, pemikiran-pemikiran tercela, akhlak-akhlak yang tidak diridhoi Allah. Semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, kedua orang tua kita husnul khotimah, semua anak cucu kita husnul khotimah, dan kita berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa'fu anna ya karim. Fa'fu anna ya rahim. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kebenaran Allah, kekeliruan itu milik saya pribadi, mohon dimaafkan. Astagfirullah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.